Seperti biasa, setiap bulan kami mengadakan webinar mengenai SketchUp dan kali ini kami membawakan kembali pre-design. Sebenarnya tahun lalu beberapa bulan lalu pernah kami bawakan mengenai pre-design saat baru-baru launching gitu ya. Tapi karena ada banyak permintaan yang minta ada webinar lagi mengenai pre-design, jadi kami bawakan lagi mengenai pre-design ini. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Kiki. Nah, itu nama panjang saya, panggilan saya Pak Kiki. Sebagai Arsitektur and Construction Software Technical Manager di PT Asia Pacific. Background saya arsitektur, dulu kuliah di arsitektur Pariangan tahun 90-95 dan sekarang aktif sebagai BIM narator, BIM konsultan, juga di berbagai seminar mengenai Building Information Modeling, juga sebagai Trimble SketchUp International Certified Instructor. Dan ini juga adalah rangkaian dari webinar kami mengenai SketchUp for BIM, bagaimana SketchUp bisa membantu workflow BIM, BIM. Mungkin mengingatkan kembali mengenai BIM bahwa di BIM ada leveling 3D sampai dari 2D sampai 8D sebenarnya ya. Tapi saya nggak perlu tulis semua dan saya nggak perlu bicara BIM banyak lagi supaya tidak terlalu berlarut-larut, karena kalau saya sudah bicara BIM itu bisa 6 jam. Ya. Jadi kalau kita ingat kembali 3D itu dari geometrinya, geometri dari modeling, ya, geometri 3D-nya sampai ke kelas detek dan lain-lain. Lalu di 4D kita bicara mengenai timeline scheduling, di 5D kita bicara mengenai cost, dan di 6D adalah sustainability. Salah satunya adalah green building, lalu bagaimana bangunan yang hemat energi listrik, bagaimana bangunan yang tidak banyak emisi karbon, bagaimana memanfaatkan cahaya matahari, bagaimana menyesuaikan dengan iklim, itu di 6D, dan di 7D facility management. Dan di sini kita akan fokus ke 6D-nya, yaitu di pre-design-nya, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi iklim. Dan inilah salah satu fitur baru di SketchUp. Ya, yang ini ya. Jadi di leveling BIM 6D kita bicara mengenai efisiensi energi. Salah satunya adalah bagaimana kita menanggapi respon terhadap sinar matahari yang masuk, bagaimana respon terhadap iklim. Dan keuntungan kita bicara 6D di BIM adalah tentu kita bisa menghemat konsumsi energi dalam pemakaian bangunan. Ya. Juga kita bisa mendesain bangunan yang lebih nyaman, ya, terutama kenyamanannya. Oke. Nah, sebenarnya di SketchUp sendiri di versi yang awal, versi zaman dulu pun, dari versi yang paling awal itu kita sudah ada beberapa fitur yang mendukung itu. Paling sederhananya adalah fitur shadow, di mana di shadow ini di bayangan kita bisa menentukan posisinya di UTC berapa, di jam berapa, di tanggal berapa, ya. Kita bisa tentukan. Sebentar. Ya, maaf. Ya, jadi di mana di shadow ini kita bisa menentukan simulasi, membuat simulasi di lokasi mana, jam berapa, tanggal berapa, kita bisa melihat cahaya mataharinya ke arah mana. Sehingga kita bisa memperkirakan apakah misalkan kanopi jendela cukup menaungi sinar matahari tersebut. Ya. Dan ini kita bisa simulasikan di fitur shadow yang sebenarnya sudah ada di versi yang paling lama pun sudah ada. Ya. Nah, di SketchUp sendiri, yang bawaan SketchUp sendiri, ya, yang ada di SketchUp. Jadi kalau kita menginstall SketchUp Pro sekarang, itu sudah termasuk lisensi untuk akses ke pre-design. Ya, pre-design, ya, untuk menganalisa iklim, lalu bagaimana responnya, bagaimana cahaya mataharinya, dan ternyata di bulan Oktober lalu sebuah majalah mengenai arsitektur, ya, majalah terkenal dunia mengenai arsitektur yang membahas mengenai arsitektur, itu mengumumkan bahwa pre-design SketchUp adalah Best of Product Awards winner, pemenang penghargaan produk terbaik. Ya. Jadi
eh, Arsitektur Newspaper Award ini memberi penghargaan macam-macam dari mulai produk-produk arsitektur, mebel, furniture, lalu konsultan arsitek terbaik, lalu pokoknya yang berhubungan dengan arsitektur termasuk software. Ya, dia juga memberi award untuk software terbaik, program aplikasi terbaik, dan tahun ini aplikasi terbaiknya awardnya jatuh kepada free design dari SketchUp. Ya, kita memenangkan uh, Best of Product Awards winner untuk Architect Newspaper. Ya. Oke, saya akan langsung lanjut. Seperti apa sih kok bisa sampai memenangkan seperti ini ya? Nah, jadi mengalahkan aplikasi lain, termasuk aplikasi yang bukan berhubungan dengan fashion, aplikasi-aplikasi desain, aplikasi menggambar, aplikasi apapun sudah dikalahkan oleh redesign. Oke. Nah, saya langsung ke ininya aja, aplikasinya aja. Jadi sebelum kita memulai gambar, sebelum kita menuangkan ide masanya seperti apa, kita kan sudah uh, uh, membuat gambaran dulu ya, gambaran seperti apa, mungkin coret-coret di kertas atau membayangkan di imajinasi. Nah, untuk misalkan saya mempunyai proyek di lokasi yang jauh, di mana misalkan di Kalimantan, sedangkan saya belum bisa ke sana. Terus ceritanya saya belum pernah ke sana lah, walaupun sebenarnya sering banget ya. Tapi ceritanya belum pernah ke sana, jadi nggak tahu iklim di sana seperti apa. Nah, ini bisa pakai bantuan pre-design di sini. File pre-design, start pre-design. Kalau saya start pre-design nanti akan terbuka di sini. Mana dia sebentar? Nah ini ya, saya langsung buka yang udah terbuka aja untuk menghemat waktu ya. Ini sudah termasuk dalam lisensi. Sudah termasuk dalam lisensi SketchUp jika Anda memiliki lisensi. Baik lisensi student, lisensi pro, itu sudah termasuk dalam pre-design. Ya. Oke. Nah, saya buat sebuah studi baru, create new study. Misalkan saya letakkan studinya di mana? Misalkan yang nggak usah jauh-jauh deh, Bandung aja, Bandung. Oh, udah ada Bandung. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau membuat sebuah sekolah di Bandung, sebuah kampus di Bandung, kampus Bandung, fungsinya sebagai bangunan pendidikan, misalkan saya continue. Lokasi Bandung, Bandung, Jawa Barat. Ya, oke. Nah, dia membuka mana aja titik-titik yang bisa kita jadikan referensi. Karena nggak semua titik ada, tergantung titik stasiun pengamatan yang ada. Titik data yang pernah tercatat. Ya. Oke. Nah, saya klik sebentar. Saya pilih yang paling dekat dengan lokasi saya, misalkan di Bandara Hussein, Sastra Negara, atau di manalah, saya asal aja, di Bandung ya. Saya continue dengan asumsi jam operasional jam sekian sampai jam sekian, dan libur di bulan Januari, saya buat sebuah studi. Oh, ini sebelumnya Bandung juga, ya udah nggak apa. Saya klik, bentar. Nah ini, Bandung mempunyai sebuah iklim tropis, hutan hujan tropis, dengan setiap kuarter suhunya seperti ini. Ini tentu berbeda lagi kalau saya membuat studinya di mana yang lebih panas, misalkan Pontianak, yang suhunya lebih panas mungkin ya, Pontianak. Misalkan saya samakan sama-sama bangunan pendidikan Pontianak misalkan. Bandara Supadio sebagai patokan Bandara Supadio, continue. Read study. Ini akan beda lagi isinya. Nah ini suhunya akan lebih berbeda. Ya. Oke. Ya, suhu masing-masing berbeda. Architectural response, tanggapan arsitektur. Jadi bagaimana situasi ya gini ya. Kalau yang ini tadi di Pontianak, itu 50% orang akan lebih suka di luar, 49% suhunya lumayan panas. Ya. Sedangkan tadi kalau saya yang Bandung,
Ini suhunya tentu beda, lebih dingin. Architectural response-nya berarti apa? Nah ini lebih dominan. Kalau tadi setengah-setengah, ini lebih dominan. Ya 97% orang akan lebih suka aktivitas outdoor di luar ruangan. Sedikit sekali di luar itu terlalu panas, itu agak jarang terlalu panas. Biasanya panas tapi nggak terlalu panas. Ya, panas tapi nggak terlalu panas. Gitu. Oke, mungkin kalau Anda bikin lagi di Madagaskar gitu, ini beda lagi. Ya, Anda bikin di Swedia, ini akan mungkin lebih banyak di sini nanti. Ya, oke. Nah, jadi ini saya membuat studi di kampus Bandung, ya, yang buat studi untuk membuat sebuah kampus di Bandung, di mana di Bandung itu orang akan lebih suka aktivitas luar ruangan atau outside, ya, atau aktivitas outdoor. Makanya kalau kita lihat mall-mall di Bandung itu banyak yang membuat aktivitas outdoor, restoran-restoran outdoor. Coba seperti mallnya Paris Van Java, Ciamplas Walk, itu kan banyak yang di luar ruangan ya. Tapi coba kalau di Jakarta, di Mall Taman Anggrek atau Mall of Indonesia, Anda bikin restorannya di luar ruangan semua, makanannya nggak hangus, yang makan yang hangus, kepanasan, begitu kan? Nah, di sini, karena Bandung dia lebih suka di luar, karena banyak orang ingin menikmati iklim. Tapi dalam satu tahun itu ada 3% di mana di luar sangat panas. Ya. Nah, bagaimana untuk menanggapi itu? Ada beberapa pilihan, misalkan bahwa aktivitas keluar ruangan, kita bikin aktivitas luar ruangan. Ya. Atau kita bisa bikin connecting inside dengan outside. Jadi aktivitasnya di dalam, tapi seakan-akan kita bisa menikmati luar juga ya. Di dalam tapi seakan-akan di luar. Jadi di dalam inside tapi kita tetap bisa menikmati suasana luar. Misalkan dengan eh, bukan kaca yang besar, misalkan bukan kaca yang besar. Nanti tinggal ditambahkan shading, ya. Beda lagi dengan tadi kalau saya di daerah yang lebih panas, misalkan Pontianak tadi, misalkan saya belum pernah ke Pontianak ceritanya saya belum pernah ke Pontianak, mau tahu seperti apa ya. Nah, kalau di Pontianak ini ada, tapi ini juga ada, kita harus benar-benar pasang shelter dan pasang pelindung di sini ya, karena ada beberapa saat setengahnya di mana matahari sangat terik ya. Oke, saya kembali ke yang Bandung aja. Architectural response ya, ini tadi ya, dan ini ada diagramnya juga ya. Di bulan sekian lebih banyak aktivitas ini, di bulan sekian itu kita harus memberi shelter ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara glazing. Tadi kan disarankan memasang glazing ya, glazing ratio ya, bukaan kaca gitu. Oke. Kita ke glazing ratio. Oke, saya lanjutkan. Glazing ratio. Di sini ada arah fasad, arah permukaan bangunan, arah dinding fasad atau arah glazingnya sebenarnya ya, arah fasad bangunan. Ya. Untuk arah utara, arah timur, arah selatan, arah barat daya, arah timur laut, semua ini bukan pilihan salah satu, tapi semuanya harus kita lihat. Ya, tergantung kita bangunannya menghadap mana aja, ya sisi mana aja ya bangunan kita. Nah, semuanya harus kita cek satu persatu. Misalkan untuk yang utara dulu. Yang utara itu dalam setahun kita akan mengalami 1881 jam di mana matahari panas terik. Ya, ini akan masuk melalui glazing jendela kaca. Ya, sekian jam dalam setahun. Ya, rekomendasinya nanti begini. Ya, kita bisa pilih yang persennya besar aja. Kalau yang persennya kecil berapa persen ini nggak usah kita lihat. Ini bukan saran yang baik. Saran yang bagus yang persennya besar. 90% misalkan ya. Kalau terlalu pusing sama ini kita bisa filter apa aja yang kita nggak perlu munculkan ya. Misalkan nggak perlu munculkan semua, kita nggak pakai insulasi yang ini, kita nggak bisa pakai insulasi yang ini. Nah itu bisa dikurangi nanti munculnya ya supaya nggak terlalu banyak mungkin ya.
baik ya, ini insulasinya seperti ini, solar control seperti ini strategi yang terbaik. Itu baru arah utara. Nanti untuk arah selatan misalkan, arah selatan juga kita lihat. Ya, kita lihat. Untuk yang arah selatan, nah mungkin beda lagi. Di sini ternyata sama, tapi mungkin di lokasi lain bisa beda. Gitu. Yang arah timur seperti apa, mungkin beda lagi. Arah barat mungkin beda lagi. Semua harus kita lihat satu per satu. Gitu. Lalu sekarang kita masuk shadingnya atau kanopinya, kanopi dari jendela. Bentar. Jadi kanopi jendela ini nanti untuk melihat bagaimana bayangannya, ya, bayangan dari kanopi terhadap jendela. Di sini yang merah ini artinya matahari yang terik, yang panas terik. Ini untuk arah utara. Untuk arah utara, ini sisi bangunan utara, ya, sisi bangunan arah utara akan kena sinar matahari dari jam sekian sampai jam sekian. Jendelanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, yang mana shading jendela yang baik, kita ambil yang bintangnya 3 atau 2. Yang penting jangan 1 apalagi kosong. Ya. Kita bisa lihat salah satu nanti. Ini baru arah utara. Nanti yang arah selatan juga kita kan cari lagi yang terbaik. Arah timur yang mana yang terbaik. Ya. Yang arah timur menghadap ke timur. Ya. Ini arah barat yang menghadap ke barat. Ya. Oh ya, kalau yang eh, tinggal di Bandung mungkin tahu ya, ini ada Jalan Belitung, Jalan Jawa, Jalan Merdeka. Ya, jadi ini ternyata tadi stasiun pengamatannya di Jalan Merdeka nih tadi. Ini ada Jalan Lembong, Jalan Raja. Ya, kalau anak Bandung pasti tahu nih. Ya. Tadi stasiun pengamatannya terendah di situ, di Jalan Merdeka nih ternyata nih. Jalan Aceh, mungkin ini BIP kayaknya nih, BIP Bandung, Bandung Indah Plaza. Enggak, saya mantan anak Bandung, maklum. Ya, North, Utara ya. Nah, saya ambil contoh salah satu yang utara, saya ambil Hood. Ya. Di sini yang Hood, dengan asumsi ukuran jendela sekian, lalu shadingnya sekian, ini akan menerima sinar matahari terik sekian persen. Di sini kita lihat dari jam 6 pagi sampai jam 7, itu sekitar seperempatnya nanti sinar matahari masuk ke jendela. Setelah itu, ini akan teduh. Nanti jam 4 sore akan kena sinar matahari lagi sekitar seperempatnya. Sedangkan kalau saya pakai yang tipe jendela yang lain, misalkan yang ini malah ngaco. Ya. Pagi malah cuma sepertiganya matahari masuk. Setelah itu matahari penuh. Ya, menerpa jendela, matahari terik nih. Sore baru ada bayangan lagi. Nah ini malah kebalik ya. Jadi boros AC nih, panas sekali nanti kamarnya. Makanya bintangnya nggak ada. Nah, coba kalau saya pakai yang ini, nah ini beda lagi. Lumayan bintangnya 2. Dari jam 6 sampai jam 8 sinar matahari masuk. Sinar matahari pagi bagus lah ya. Nah setelah itu di siang hari terik ini lumayan nutupi, ya, lumayan melindungi. Nanti jam 3 baru masuk lagi ya. Nah, maaf, mikrofon saya jatuh, maaf. Ya, nah beda lagi kalau yang misalkan ini, ya, misalkan ini, ya, oke. Nah ini malah ngaco, ya, kanopinya di sini, bayangannya jatuh kemana, gitu, ya. Sebentar ya, sebentar ya. Ya, jadi ini malah ngaco, bayangannya kemana, ininya kemana, bayangannya jatuh kemana, nggak kena si jendela, ya. Oke. Nah, yang ini, nah ini ketutup semua. Oke. Ya, itu baru yang arah utara. Nanti kita lihat lagi yang arah selatan, mungkin beda lagi, ya, mungkin beda lagi, ya. Nanti arah barat beda lagi, gitu, ya, dan seterusnya. Oke, nah top lighting ini pencahayaan dari atas, ya, yang mana yang terbaik yaitu ya ini, ya. Outside space ini untuk
kalau kita membuat aktivitas outdoor, ya, untuk aktivitas outdoor yang kita lihat di sini ada kebutuhan pergerakan udara, bisa dengan kipas angin, bisa dengan uh, tenda, ya. Oke. Nah, itulah mengenai pre-design, ya, singkat, ya, karena sebelumnya sudah pernah kita berikan dan di training juga ada. Jadi nanti workflow-nya kita bisa lanjutkan lagi ke Zephyra. Zephyra ini untuk analisisnya. Ada untuk analisis thermal di tiap permukaan, ya, dinding, permukaan lantai, ya. Zephyra ini juga add-on tapi sudah termasuk dalam lisensi yang pro dan lisensi student sudah masuk, ya. Ini juga produk SketchUp, ya. Ada yang untuk SketchUp, ada yang untuk Revit, jadi bisa juga untuk Revit. Nah, jadi di sini kita mencari bagaimana bentuk massa, kita bisa memilih beberapa alternatif bentuk massa, lalu kita data satu per satu, responnya terhadap bangunan seperti apa, nanti kita cari perbandingan yang paling baik, ya. Sampai nanti kita bisa melihat yang mana karbon emisi yang paling rendah, yang mana kenyamanan termal dasar panasnya tadi, ya. Cahaya matahari yang paling efektif yang mana, lalu penggunaan aviasi yang paling hemat energi yang mana, kita bisa bandingkan. Jadi seperti ini. Nih, kita bisa membuat berbagai alternatif bentuk. Masing-masing alternatif bentuk nanti kita buat masing-masing alternatif bentuk pilihan sistem AC, ada yang VAV, ada yang VRF, ada yang mungkin AC split biasa. Semuanya kita bandingkan sampai kita bisa menghitung perbandingan BTU, ya, per feet per tahun, ya. Nanti bisa dikonversi ke dalam mata uang, cuma memang baru ada dolar. Jadi kita bisa melihat mana yang paling karbon emisi paling rendah, mana yang energi listriknya paling rendah. Nah, situ kita dapatlah bangunan yang paling mengandalkan kenyamanan dan paling ramah bangunan, ya. Oke. Jadi apa aja yang nanti kita perlu input di Zephyra, kita perlu input data iklim, lalu geometrinya yaitu bentuk massanya, properti dari materialnya. Oke. Sebentar, ya. Lalu beban listriknya, beban listrik yang sudah ada, maksudnya yang existing. Lalu kapan jam beroperasinya itu kita input. Ya. Kalau sudah, nanti baru kita menginput material, ya. Bukan material, maksudnya fungsinya. Ini sebagai slab, ini sebagai wall. Jadi tetap kita harus konversikan dulu. Ini sebagai slab, sebagai wall, ini sebagai opening. Kita harus konversikan dulu, ya. Dan sini kita nggak boleh terlalu banyak aksesoris dulu. Jadi kita baru bermain di konsep massa dulu. Karena kalau sudah terlalu banyak aksesoris, dekorasi dan lain-lain, ini akan berat sekali dan itu akan mengganggu penghitungan. Jadi hanya boleh kosong. Oke, sampai nanti kita bisa analisis ini thermalnya, lalu pencahayaan daylight dan yang lain. Ini yang tadi, ya, kita bisa melihat masing-masing. Ya, kalau kita bikin ukuran jendela sekian, nanti terlihat penghitungannya akan berubah, ya. Penghitungannya akan pengaruh ke penghitungan. Nah ini, ya, setelah semuanya dibandingkan nanti akan terlihat mana yang paling banyak menghabiskan energi listrik, ya,